Halo Sobat Bari, kembali bersama kami di Facebook Live Yamaha Outboard Motor Indonesia. Masih bersama saya Agus, saya Servis dan Training Koordinator di KBA Bypass Bali. Hari ini kita akan coba live mengenai tips menjaga mesin tempel Sobat Bahari jika disimpan dalam waktu yang lama. Berapa lama? Ya bisa sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu atau lebih lama lagi ya. Nah, kenapa kita harus melakukan hal ini? Karena supaya nanti pada saat Sobat Bahari akan menggunakan atau mengoperasikan kembali mesin Sobat Bahari, mesin tersebut bisa beroperasi dengan baik ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan dua mesin yang berbeda ya. Yang pertama di sini adalah mesin E15. Nah, mesin ini mewakili mesin 2 tak dengan sistem bahan bakar karburator. Ya, kemudian di sini ada mesin F250. Di sini mewakili mesin 4 tak dengan sistem bahan bakar injeksi ya. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Mari kamera bisa mendekat. Sebelum kita mengerjakan mesin ini ya, jadi saya punya tag di sini ya, supaya mesin ini ada identitasnya ya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam tag mesin ini? Bisa dilihat ya, ini tag mesin. Di sini nanti ada tipe dengan nomor mesinnya. Kemudian ada status mesinnya. Kemudian ada tanggal, PIC, ini PIC itu penanggung jawab ya. Kemudian ada item checknya ya. Ini bisa nanti Sobat Bahari tambahkan ya. Jadi ini adalah contoh untuk tag identitas mesin yang sedang dikerjakan seperti itu ya. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai mengerjakan, kita bisa tulis dulu ya Sobat Bahari ya. Ini mesin adalah mesin E15 ya, E15. Nah, nomor mesinnya bisa Sobat Bahari lihat di sini. Ada, kita coba tulis 7 angka yang paling belakang ya. 1 3 4 7 5 6 5. Oke. Ya, sudah ditulis ya. Kemudian statusnya apa? Karena kita simpan, bisa kita tulis dengan tulisan storage ya. Nah, tanggalnya tanggal hari ini ya, 10 Februari 2021. PIC-nya siapa? Kita kasih contoh nama saya saja ya. Oke. Nah, nanti ada beberapa item checklist yang harus kita kerjakan. Ya, karena ini mesin 2 tak, jadi mungkin kita bisa langsung eliminasi yang tidak perlu ya. Seperti ini, oli mesin tidak ada, oli filter tidak ada ya. Kemudian nanti untuk sistem kelistrikan dan timing belt juga, ini timing belt tidak ada ya, sudah pasti. Kalau untuk sistem kelistrikan nanti kita lakukan pada saat kita akan menggunakannya kembali ya. Jadi kita coret saja sini ya. Oke. Jadi sama seperti busi, sistem kelistrikan pun nanti bisa kita coret dulu ya. Karena akan kita simpan ini. Oke. Kemudian kita akan coba buka dulu ya top cowlingnya. Ini kita simpan. Nah, bisa dilihat oleh Sobat Bahari kondisi mesinnya seperti ini sebelum kita simpan ya. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai melakukan hal lebih jauh, kita akan coba flushing dulu karena ini selesai dipakai ya. Jadi kita gunakan sejenis wadah air atau ember ya. Ini saya simulasi saja. Nanti wadah ini atau ember ini kita isi air ya sampai menutupi water inlet ya. Airnya yang digunakan adalah air bersih ya. Karena kita akan coba membersihkan jalur pendinginan atau flushing ya Sobat Bahari. Nah, setelah diisi embernya atau wadah airnya, kita nyalakan mesin ya. Jadi nanti air bersih yang ada di dalam ember ini atau wadah ini akan naik
masuk ke dalam sistem atau jalur pendingin ya. Nanti sampai ada air keluar di sini ya, di water pilot hole seperti itu. Setelah kurang lebih 5 menit bisa kita hentikan proses flushingnya ya. Nanti kita lakukan hal selanjutnya. Oke, ini kita ambil ya. Anggap tadi sudah membersihkan jalur pendingin. Nah, setelah kita coba lakukan hal tersebut, kita checklist ya untuk sistem pendinginan. Oke, 1 sudah ya. Kemudian hal selanjutnya adalah kita coba flushing atau ganti oli gearbox ya, Sobat Bari. Nah, untuk flushing oli gearbox itu kita seperti biasa yang mungkin di video-video sebelumnya juga sudah ada ya Sobat Bari. Jadi kita lakukan dengan cara membuka skrup oli di sini pertama ya, kemudian skrup oli di atas ya. Ini kita buka, nanti keluar ya, tapi masih pelan karena di dalamnya masih ada airlock atau dia vakum ya. Ketika kita buka tutup yang atas, yang ini tadi lepas, nanti udara akan mendorong oli yang ada di dalam gearbox dan keluar ya lebih cepat. Nah, setelah kita buka, nah di skrup ini ada 2 gasket atau washer ya. Nah, itu harus diganti Sobat Bari supaya menghindari kebocoran ya. Tidak ada udara masuk dan juga tidak ada air masuk nanti ketika Sobat Bari akan menggunakannya lagi ya. Setelah kita buka dua-duanya, kita gunakan oil gear Yamalube ya, yang model tube supaya lebih mudah. Kita masukkan lewat bawah ya, nanti tekan sampai nanti olinya keluar dari sini ya. Nah, pertama kali akan keluar oli yang berbuih atau mengandung udara ya. Jadi terus kita tekan ini tube-nya sampai dia nanti keluar oli yang tanpa buih tuh. Nah, setelah selesai keluar oli yang tanpa buih, kita tutup langsung rapat ya. Terjadilah vakum ya. Nah, kemudian setelah di atas ditutup, kita langsung lepas secara cepat. Kita juga tutup yang bawah ya. Kita kencangkan dengan menggunakan obeng ya. Nah, itu cara mengganti oil gear. Oke, berarti untuk oil gear sudah kita ganti ya Sobat Bari. Ini kita lakukan checklist lagi untuk oil gear ya. Oke, sekarang selanjutnya kita harus menguras atau membersihkan jalur bahan bakar. Nah, di sini yang termasuk sistem bahan bakar ini hanya ada 2 ya, saringan bensin di sini dan tampungan di karburator ya, di sini ya Sobat Bari ya. Nah, kita buka dulu yang saringan bensin. Nah, ini isinya nanti bisa kita buang ya sampai habis. Ini supaya tidak ada oli yang bahan bakar yang tersisa di sini. Jadi tidak menjadi jelaga di dalamnya ya. Jadi kita masukkan lagi nanti setelah kosong. Kita pasang kembali. Ya. Setelah di sini kosong, kemudian kita buka yang di sini ya, area pelampung ya. Kita buka, nanti akan ya dia menetes tuh sampai habis nanti ya. Oke, setelah habis nanti kita tutup kembali area penampungan di karburator ini. Ya.
seperti itu. Jadi cukup mudah ya Sobat Bahari, bisa melakukan sendiri. Nah, kita juga bisa checklist lagi di sini. Sekarang sistem BBM sudah kita bersihkan. Ya, sudah kosong, oli gear sudah diganti, bahan bakar sudah dikuras habis. Sekarang kita bersihkan secara visual ya. Nanti kita bersihkan, kita keringkan bahan bakar yang tumpah tadi di sini semua supaya tidak kotor ya Sobat Bahari. Nah, setelah ini kita langsung tutup. Tutup ya Sobat Bahari. Nah, tutup, baru kita cuci untuk bodinya luar ya. Nanti kita cuci. Ini kita bersihkan ya sampai tidak terlihat kotor lagi. Itu ya Sobat Bahari, ini adalah tips untuk mesin 2 tak. Kemudian kita langsung berlanjut ke mesin 4 tak ya Sobat Bahari. Ini tadi tagnya sudah selesai ya untuk yang 2 tak. Kita checklist untuk cuci bodi. Ini bisa kita gantungkan di mesinnya ya. Oke, sini ya. Kita simpan di mesinnya sini ya. Nah, kemudian kita masuk ke mesin 4 tak. Nah, untuk mesin 4 tak ini pun sama ya, ada tag mesinnya. Karena ini mesinnya F250, kita tuliskan di sini F250. Nomor mesinnya berapa kita cek ya Sobat Bahari. Di sini bisa dilihat 1762. Status storage tanggal 10 Februari PIC saya. Nah, apa saja yang perlu diganti ini lebih banyak ya. Tapi seperti tadi saya informasikan, untuk sistem kelistrikan, timing belt ini nanti dilakukan pada saat kita akan mengoperasikan. Oke. Nah, listnya lebih banyak ya Sobat Bahari dibandingkan dengan mesin 2 tak ya. Nah, pertama sama seperti tadi ya, jadi kita lakukan namanya flushing. Flushing yang dilakukan untuk mesin 4 tak ini, terutama untuk mesin 250 ini ada 2 macam ya. Pertama, ini bisa lewat bawah ya. Lewat bawah, ini water inlet. Di sini bisa kita menggunakan headphone ya. Headphone ini modelnya seperti ini ya Sobat Bahari. Nah, ini adalah konektor untuk ke selang air ya. Kita masukkan, pasang seperti ini sampai menutupi water inlet. Nah, konektor ini kita hubungkan ke selang air ya. Ini saya punya selang air ya, masuk ke keran air, kita pasang di sini sampai bunyi klik ya. Nah, ini berarti sudah kencang. Kita nyalakan airnya sampai masuk. Nah, setelah airnya mengalir di sini masuk ya, untuk mengalirkan ke semua jalur pendingin kita harus menyalakan mesinnya Sobat Bahari ya. Seperti itu. Nanti setelah dinyalakan mesin berarti dia sudah flushing masuk, berputar masuk ke jalur pendingin. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk cara yang lain ini ada lewat selang atas. Nah, selang atas ini ada di sini ya Sobat Bahari ya. Ini kita pakai jika ingin memflushing tanpa menyalakan mesin ya. Ini harus ada konektornya Sobat Bahari ya, seperti ini. Nah, ini kita pasang. Nah, ini jadi kondisinya sama seperti yang di bawah tadi. Sekarang kita hubungkan dengan selang air lagi ya. Sama sampai bunyi klik ya. Klik, udah. Nah, kita nyalakan air dari keran
sehingga bisa masuk ke jalur pendingin. Tapi untuk metode ini kita tidak perlu menyalakan mesin ya, hingga lebih praktis. Seperti itu ya Sobat Bari. Bisa kita lepas. Nah, setelah kita cek sistem pendinginnya, kita checklist ya ini ya. Sistem pendingin oke, sudah. Kemudian apa lagi? Sekarang kita ganti oil gearbox ya, atau oli persneling. Metodenya sama seperti yang tadi saya perlihatkan di mesin 2 tak ya. Jadi di sini ada lubangnya satu dan lubang ini ya. Metodenya persis sama. Buka yang bawah dulu, kemudian buka yang atas, ganti kedua sealnya atau gasketnya, kemudian masukkan oli dari bawah. Setelah keluar, tutup yang atas, selesai, tutup yang bawah. Seperti itu ya. Kita checklist untuk oil gear ya. Oke, selanjutnya apa? Kita mengganti oli mesin ya. Nah, bedanya di mesin 4 tak ini kita punya oli mesin. Untuk cara yang mudah, kita bisa lakukan dengan cara menggunakan oil extractor. Nah, caranya bagaimana? Oil extractor ini seperti ini ya alatnya Sobat Bari ya. Ini adalah oil extractor. Ini adalah untuk menghisap atau menyedot oli dari dalam mesin ya. Nah, melalui mana kita bisa menyedot atau menghisap oli mesin ini dari lubang dipstick ya. Nah, dari lubang ini bisa kita gunakan oil extractor untuk mengambil atau mengeluarkan oli mesinnya ya. Caranya kita ambil selang ini, kita masukkan ke lubang dipsticknya ya, sampai sudah tidak bisa masuk lagi, berarti sudah full. Nah, baru kita hisap, kita aktifkan pompanya, nanti dia akan keluar ya olinya sampai habis, berarti itu sudah terhisap semua. Oke, itu cara yang pertama. Nah, untuk mesin ini bisa menggunakan juga drain hole ya, oil drain hole. Caranya seperti apa? Ini untuk Transom X, model X ya, ini karena modelnya X ya, panjangnya. Kita bisa membuka cover upper casing di sini ya. Nah, di sini ada beberapa baut ya, baut L. Sudah kita buka supaya lebih cepat. Nah, ini kita lepas. Nah, di sini terlihat drain hole-nya ya Sobat Bari. Ini adalah drain hole untuk oli mesin 4 tak ya. Di sini kita buka, nanti keluar. Supaya lebih cepat, sama seperti oli gearbox, oil dipsticknya kita angkat supaya dia nanti airlock vakumnya lepas ya. Jadi lebih cepat keluar. Sampai habis kita tutup lagi. Ini juga kita tutup ya, supaya tidak ada kotoran masuk. Seperti itu. Setelah olinya dibuang ya, sebelum kita mengganti oli baru, kita juga mengganti oli filter ya Sobat Bari. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di sini ya. Nah, kita coba gunakan alat bantu ya untuk lepas oli filternya ya. Ini ya alatnya ya Sobat Bari ya. Kita pasang di sini. Ya, sudah terpasang. Nanti setelah terpasang kita gunakan kunci untuk membukanya ya. Ini juga pada saat memasang pun tidak perlu terlalu kuat ya. Nanti kita buka, lepas, kita ganti dengan yang baru ya. Ini saya hanya mencontohkan saja, tidak akan melepasnya karena ini oli filternya masih baru ya Sobat Bari. Oke.
Berarti oli mesin sudah dibuang semua, oli filter sudah diganti semua. Nah, sekarang kita akan mengganti oli yang baru. Nah, di mana mengisinya oli baru? Ini posisinya di atas ini ya. Nah, Sobat Bahari perlu ingat, sebelum Sobat Bahari mengganti oli baru, drain hole harus ditutup rapat ya. Kemudian oli filter juga harus dipasang dengan rapat ya, dengan benar ya. Ini baru kita buka. Nanti menggunakan corong kita bisa masukkan sesuai dengan kapasitas oli mesin yang di standarnya ya, seperti itu. Oke, berarti oli mesin sudah ya Sobat Bahari. Kita bisa checklist penggantian oli filter, penggantian oli mesin ya. Sudah cek, sudah oke, ini sudah siap. Nah, kemudian sistem bahan bakar ya Sobat Bahari. Bagaimana cara mengecek sistem bahan bakarnya, dan ini ya di sini ada bisa lihat ke sini ya, di sini ada filter bensinnya ya. Filter bensinnya ini ada di sini. Ini bisa kita buka. Ini jadi posisinya setelah water separator di kapal ya. Jadi dari tangki masuk water separator, dari water separator masuk ke filter bensin ini. Nah, ini bisa kita buka. Ini ada elemen filternya, ini juga bisa kita ganti ya, sudah kotor. Nah, bahan bakar yang ada di dalam gelas ini, gelas filter ini bisa kita buang ya, supaya tidak tersisa bahan bakar yang kualitasnya tidak bagus ya, tidak baik. Seperti itu. Setelah kita buang, kita pasang kembali ya, oli elemen filternya juga sudah kita ganti ya, kita pasang kembali nanti dengan baik. Kemudian bisa ke sebelah sini ya Sobat Bahari. Di sini ada yang namanya vapor separator tank ya. Untuk ini fungsinya sama seperti penampungan pada karburator di mesin 2 tak tadi ya, ukurannya lebih besar. Nah, kita untuk menguras vapor separator tank ini kita harus membuka intake manifold ini ya. Nah, ini tadi sudah coba dilonggarkan ya. Jadi ada beberapa baut sini, kunci 10 ya. Ini sudah longgar. Dan ada kunci 12 ya, ini juga ada 4 di sini ya, supaya lebih cepat. Ini hanya 2 kunci ya, kunci 12 dan kunci 10. Setelah kita longgarkan, bisa kita lepas nanti. Ini kita buka. Ya, terlepas. Hati-hati ya Sobat Bahari, sini ada gasket ya. Sini juga ada gasket. Jangan sampai hilang dan rusak. Kalau sudah kondisinya tidak bagus, sudah rusak, ini harus diganti ya. Karena itu hubungannya nanti ke aliran udara yang masuk ke dalam silinder. Nah, di sini ada yang namanya vapor separator tank. Di sini juga tempat penampung bahan bakar atau bensin ya. Ini harus kita kuras. Jangan sampai disimpan terlalu lama di sini, karena nanti kalau terlalu lama nanti bensinnya sudah turun kualitasnya, tidak baik ya, atau basi. Ini kita harus buang sebelum kita simpan dalam waktu yang lama. Kita ambil obeng. Nah, di sini nanti setelah kita buka, ini akan mengalir ya bahan bakarnya di sini. Nah, ya, bisa terlihat ya Sobat Bahari, ada tekanan masuk jadi di selang, terus nanti juga kita buka sampai nanti mengalir di sini ya. Bisa dilihat Sobat Bahari. Nah ya, tutup
kembali setelah habis, nanti di situ pasang kembali skrupnya sampai rapat ya sobat bahari. Hati-hati karena ini bensin ya, ini harus rapat dan bersih. Oke, setelah selesai nanti kita pasang kembali intake manifoldnya ya. Nah, berarti kita sudah membersihkan atau menguras bahan bakar yang ada di jalur bahan bakar mesin ini. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ini kita coba akan memberikan pelumas di ruang bakar. Supaya kenapa? Supaya di ruang bakar itu tidak terjadi karat ya. Nah, caranya seperti apa? Kita buka ini ya, buka coil ini ya, gunakan kunci 10, kuncinya ini ya. Nah, itu di dalamnya ada busi. Nah, businya nanti kita lepas sobat bahari ya. Gunakan kunci 16 ya. Sudah terlepas. Kita cek kondisi businya juga. Nah, kalau kotor, ini kotor nih ya. Ini nanti kita bersihkan ya. Bersihkan. Kita cek gapnya untuk mesin 4 tak ini 1 mili sampai 1,1 ya. Untuk gapnya kita bersihkan, kalau masih bagus nanti kita gunakan lagi. Nah, setelah kita buka seperti ini, kita coba berikan di sini pelumas ya sobat bahari, sedikit saja supaya tidak terjadi karat. Kita gunakan multipurpose lubricant ya, karena jauh dalam ya, jadi kita gunakan selang ya, extension, masukkan ke dalam lubang businya karena, nah dari sini kita semprotkan seperti itu ya. Cukup sedikit saja, jangan banyak-banyak karena nanti perlu kita kuras juga pada saat kita akan menyalakan lagi mesinnya ya. Seperti itu. Ini kita lepas. Oke. Kita bisa checklist lagi pekerjaannya. Jadi sistem bahan bakar sudah, busi pun sudah ya. Seperti itu. Setelah selesai, terakhir adalah mencuci bodinya ya. Nanti kita sudah cuci bodinya, nih seperti ini contoh nih sobat bahari ya. Jika tidak dibersihkan ini kotorannya seperti ini ya. Jadi kita bisa buka, kita cuci, nanti kita kasih pelumas lagi supaya tidak karat. Nah, berarti kita terakhir adalah cuci bodi ya di sini ya. Untuk ini tidak. Oke. Ini bisa kita gantung nanti di mesinnya. Jadi menandakan mesin ini sudah siap disimpan. Seperti itu. Baik, demikianlah tips yang bisa saya sampaikan untuk menjaga mesin tempel sobat bahari jika akan disimpan dalam waktu yang lama. Semoga bermanfaat ya. Jika ada saran atau masukan, silahkan DM kami di Facebook Yamaha Outboard Motor Indonesia. Bisa juga sobat bahari follow dan like postingan kami di IG, Instagram di yamaha_marine.id. Kemudian juga bisa like, subscribe video-video kami lainnya di YouTube di Yamaha Outboard Motor Indonesia PT Karya Bahari Abadi. Demikian dari saya, semoga tetap sehat dimanapun sobat bahari berada ya. Semoga kita bisa survive dari pandemi ini, tetap selamat ya. Jaga kesehatan sobat bahari semua. Demikian dari saya, salam senyum bahari, senyum Indonesia. Terima kasih.